Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Agustin Sunusia. Saya dari manajemen angkatan 17. Di sini saya akan presentasikan chapter 6 tentang Source Message and Channel Factor. Yang pertama ada source atau sumber. Sumber orang yang terlibat dalam mengomunikasikan pesan pemasaran. 1. Sumber langsung, menyampaikan pesan dan mendukung produk atau layanan. Yang kedua ada sumber tidak langsung, menarik perhatian dan menyempurnakan tampilan iklan. Sumber kredibilitas, melihat sumber memiliki pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman yang relevan. Mempercayai sumber untuk memberikan informasi yang objektif dan tidak bias. Internalisasi atau mengadopsi pendapat komunikator yang kredibel dan keyakinan bahwa informasi dari sumber ini sangat akurat. Kredibilitas sumber ditingkatkan oleh keahlian dan kepercayaan menggunakan pemimpin perusahaan sebagai jujur bicara. Keterbatasannya sumber dengan kredibilitas tinggi dan rendah sama-sama efektif ketika berpendapat posisi yang bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka sendiri. Efek tidur, persuasif, pesan peningkat seiring berjalannya waktu. Daya tarik sumber. Daya tarik adalah karakteristik yang mencakup kesamaan, keakraban, dan kesukaan. Identifikasi adalah penerimaan termotivasi untuk mencari beberapa jenis hubungan dengan sumbernya. Mengadopsi keyakinan. Ada sikap, preferensi, atau perilaku yang serupa. Ditingkatkan oleh 1. Menerapkan kesamaan, 2. Menggunakan selebriti sebagai juru bicara, 3. Memahami arti dari endorser selebriti. Keterbatasan selebriti sebagai juru bicara. 1. Membayangi produk, 2. Paparan berlebih, 3. Target penerima audiens, 4. Resiko bagi pengiklanan. Selanjutnya, memilih selebriti endorse. 1. Cocok-cocokan dengan audiens, cocok-cocokan dengan produk. Yang selanjutnya gambar, biaya, mempercayai, mempertaruhkan, keakraban, kesukaan, dan faktor. Resiko menggunakan selebriti. Yang pertama, ada selebriti mungkin menaungi produk yang diendorsi. Yang kedua adalah selebriti mungkin terlalu terbuka atau mengurangi kredibilitasnya. Yang ketiga, audiens target mungkin tidak menerima endorse selebriti. Terakhir, perilaku selebriti dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan. Jadi di sini kalau memilih selebriti endorse itu ada baik, ada juga buruknya. Baiknya kita akan menambah followers lebih banyak dalam jualan atau usaha kita. Karena kita jelas memilih selebriti endorse itu yang memiliki followers atau yang sudah banyak dikenal oleh banyak masyarakat. Sedangkan resikonya yaitu tadi, selebriti itu bisa sangat buka-bukaan atau memiliki perilaku yang mungkin tidak menguasai produk yang kita endorsekan ke selebriti tersebut. Struktur pesan. Urutan penyajian. Argumen terkuat harus disajikan di awal atau di akhir pesan, tapi tidak pernah di tengah. Efek keutamaan ada informasi yang disajikan pertama adalah yang paling efektif. Efek kebaruan, argumen terakhir yang disajikan paling persuasif. Tergantung pada menargetkan penerimaan audiens terhadap pesan, panjangnya pesan, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dan juga ada penarikan kesimpulan. Pesan dengan kesimpulan eksplisit lebih mudah dipahami dan efektif dalam mempengaruhi sikap, tergantung pada target audiens, jenis masalah atau topik, sifat situasinya. Lanjutannya ada pesan sepihak. Hanya menyebutkan atribut atau manfaat positif. Efektif jika audiens target sudah memiliki opini yang baik tentang topik tersebut. Kurang berpendidikan. Pesan dua sisi. Menyajikan poin baik dan buruk efektif ketika audiens target memiliki pendapat yang berlawanan atau berpendidikan tinggi. Yang terakhir ada daya tarik penolakan. Komunikator penyajian kedua sisi masalah dan kemudian membantu sudut pandang yang berlawanan. Pesan verbal versus visual. Ketika informasi verbal adalah nilai citra rendah,
penggunaan gambar, peningkatan ingatan secara dan tertunda. Nilai citra yang tinggi, penambahan gambar tidak meningkat daya ingatnya. Selanjutnya ada daya tarik humor atau iklan humor, menarik dan mempertahankan perhatian konsumen. Tepatkan konsumen dalam suasana hati yang sangat positif, meningkatkan kesukaan konsumen terhadap iklan dan perasaan mereka terhadap produk, mengalihkan perhatian konsumen agar tidak membantah pesan tersebut. Mungkin lebih cepat daripada bandingan yang serius. Keausan atau kecenderungan iklan kehilangan keefektifannya ketika dilihat atau didengar berulang kali. Faktor saluran. Saluran pribadi versus non-pribadi. Informasi yang diterima dari saluran pribadi lebih persuasif daripada yang diterima dari media massa. Fake media massa alternatif. Perbedaan dalam pemrosesan informasi. V-paced, pembaca memproses iklan dengan kecepatan mereka sendiri dengan mempelajari selama yang mereka inginkan. Eksternal mundar-mandir. Tingkat transformasi dikendalikan oleh media. Selanjutnya tentang faktor saluran. Faktor saluran pengaruh konteks dan lingkungan. Efek media kualitatif pengaruh media terhadap pesan. Gambar kendaraan media mempengaruhi reaksi terhadap pesan. Kultur, jumlah iklan di media, semua materi non-program yang muncul di lingkungan siaran. Sekian dari presentasi saya, Indah Agustin Sunusia. Jika masih kurang paham, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.